Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 Belati yang beranggotakan saya Adrian Eugenius Ardana dengan NIM 221091 2210006. Saya Heni Hapijah dengan NIM 22109123200017. Saya Putri Damayanti Ajis dengan NIM 22109122200018. Saya Andini Juliana dengan NIM 22109122200044. Saya Suci Trulandari dengan NIM 22109121200019. Saya Aminah Rahmayanti dengan NIM 22109123200015. Saya Rizky Amalia dengan NIM 22109123200012. Saya Zulfahrida dengan NIM 21109122200011. Saya Naswa Felisa Putri Fahlevi dengan NIM 22109122200017. Dan saya Mita Fauziah dengan NIM 22109123200002. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video mengenai esensi dari melakukan wawancara. Selamat menyaksikan. Yang pertama-tama, dalam mengerjakan biodata, kita tentunya akan melakukan sebuah wawancara dengan narasumber kita. Nah, pada saat berwawancara dengan narasumber kita, akan ditunjuk satu orang yang dipercayakan untuk menjadi seorang moderator. Moderator di sini bertugas untuk memandu berjalannya wawancara tersebut. Menjadi seorang moderator sendiri memiliki beberapa esensi yang berguna bagi kehidupan kuliah kita nantinya. Salah satunya adalah melatih skill public speaking kita. Dengan menjadi moderator, artinya di sini kita akan memandu berjalannya sesi wawancara. Nah, saat sesi wawancara tersebut, seorang moderator dituntut untuk harus berbicara di depan banyak orang agar sesi wawancara tersebut berjalan dengan lancar. Dengan begitu, menjadi seorang moderator juga akan melatih skill public speaking kita agar menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah melatih percaya diri. Percaya diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Orang yang tidak memiliki rasa percaya diri akan mudah gugup, panik, tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan. Menjadi moderator dapat melatih tingkat kepercayaan diri saat melakukan public speaking. Memang tidak mudah untuk tampil lebih percaya diri, namun dengan banyaknya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki, kita bisa mengontrol diri untuk tampil percaya diri. Untuk meningkatkan rasa percaya diri yaitu dengan yang pertama, biasakan untuk melatih mental, terutama dalam berbicara dan berpendapat. Yang kedua, jangan pernah takut untuk mencoba. Dan yang ketiga, jadilah diri sendiri dan jangan mencoba untuk meniru orang lain. Salah satu esensi yang saya dapatkan melalui wawancara kakak tingkat pada saat LKMMD, yaitu salah satu esensinya ialah mampu menambah relasi. Saling mengenal antara adik tingkat dan kakak tingkat merupakan hal yang penting. Hal ini berkaitan pula dengan yang namanya menambah relasi di perkuliahan. Selain sebagai supporting system selama kuliah, relasi juga dapat memudahkan mengakses setiap lapis kehidupan mahasiswa. Menjalin relasi tidak hanya memberikan pengaruh dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari, tetapi juga dapat menambah pengetahuan baru. Pengetahuan baru yang dimaksud di sini adalah pengetahuan baru yang tidak saya dapatkan di dalam kelas. Dengan memperluas relasi dari berbagai kalangan, salah satunya adalah kakak tingkat, kita akan belajar untuk memahami berbagai karakter orang lain. Selain itu, sebagai mahasiswa baru juga bisa mengenal kakak tingkat melalui pengalaman-pengalaman yang sudah mereka dapatkan selama berkuliah. Seperti pengalaman apa saja yang dialami kakak tingkat, jika kita dihadapkan dengan situasi yang sama atau bahkan mirip, kita sudah mampu menerapkan dari pelajaran yang telah kita ambil dari pengalaman kakak tingkat itu sendiri. Dengan bertambahnya relasi pula, kita dapat menambah update berita terbaru. Misalnya, kita dapat bertanya informasi tentang kegiatan organisasi tertentu yang mungkin akan kita ikuti, informasi tentang beasiswa, informasi tentang materi perkuliahan, informasi terkini seputar kampus, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai esensi wawancara bersama kakak tingkat, yaitu pada sesi sharing session. Jadi salah satu esensinya adalah mempererat tali silaturahmi. Silaturahmi adalah upaya membangun hubungan dalam kebaikan dan kedamaian.
Yang dimaksudkan di sini adalah kami sebagai adik tingkat yang awalnya hanya kenal sebatas sapa menyapa kepada kakak tingkat, dan mungkin ada yang awalnya tidak saling sapa karena agak takut dan sungkan. Setelah adanya kegiatan wawancara kemarin, akhirnya perasaan takut itu hilang. Jadi ketika ingin berdialog atau berbicara bersama kakak-kakak tingkat, rasanya agak sedikit lebih tenang. Adapun esensi lainnya juga jadi merasa lebih dekat dengan kakak tingkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai esensi wawancara dengan kakak tingkat, yaitu menambah motivasi. Jadi, menambah motivasi yaitu kita bisa berbagi cerita dengan kakak tingkat, entah itu tentang perkuliahan, atau meminta motivasi untuk tetap bertahan dan melanjutkan perkuliahan di saat tugas-tugas banyak dan saat sedang merasa kelelahan atau down. Kita bisa bertanya-tanya dan meminta motivasi dengan kakak tingkat karena mereka lebih berpengalaman dengan dunia perkuliahan. Sedangkan kita masih belajar mengenal dunia perkuliahan saat ini. Dan juga kita bisa sama-sama mengetahui apa saja yang dilakukan di perkuliahan. Kita bisa mengubah pandangan kita terhadap dunia perkuliahan dengan mendapatkan motivasi dari kakak-kakak tingkat. Motivasi yang kita dapat bisa kita terapkan agar bermanfaat dan berguna untuk kita ingat sampai kapanpun itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai salah satu esensi wawancara bersama kakak tingkat menurut pandangan saya, yaitu mengubah perspektif atau pandangan terhadap kakak tingkat. Jujur, sebelumnya saya memiliki pandangan atau bisa dibilang first impression saya terhadap kakak tingkat, khususnya kakak tingkat panitia hima itu sangat berbeda 180 derajat dari pandangan saya yang sebelumnya. Sebelumnya, pandangan saya terhadap kakak tingkat, khususnya kakak tingkat hima EPAL, lebih ke menakutkan. Seperti itu, tetapi ternyata setelah melakukan sesi wawancara, di situ saya merasakan bahwa first impression, pandangan atau perspektif yang sudah saya rasakan sebelumnya itu salah besar. Dengan adanya wawancara ini juga mempererat hubungan kami dengan kakak tingkat. Kami juga jadi lebih banyak mengetahui tentang cerita, pengalaman, dan hal-hal lainnya yang sudah dilalui oleh kakak tingkat sebelum kami. Sesi wawancara benar-benar mengubah perspektif saya terhadap kakak tingkat. Maka dari itu, pepatah yang menyatakan tak kenal maka tak sayang dan jangan menilai buku dari sampulnya itu bagi saya merupakan pernyataan yang sangat-sangat benar. Esensi yang kita dapat setelah melakukan sharing session bersama dengan kakak tingkat, yaitu kita bisa mengetahui kehidupan perkuliahan semester atas yang nantinya juga akan kita jalani. Kita sebagai seorang mahasiswa tentunya memiliki kesibukan dan tanggung jawab yang harus ditunaikan pada setiap semesternya. Tentunya kesibukan kita sebagai mahasiswa baru atau maba berbeda dengan mahasiswa yang berada pada tingkat atas. Makanya, sharing session bermanfaat sekali untuk mendapatkan spoiler bagaimana kehidupan semester atas itu. Hal tersebut nantinya juga akan menambah pengetahuan kita dan rasa keingintahuan kita untuk mencari tahu lebih bagaimana sih kehidupan semester atas itu, sehingga komunikasi kita juga semakin terjalin efektif dengan kakak tingkat. Baiklah, selanjutnya adalah esensi wawancara yang bisa digunakan selanjutnya. Yang pertama adalah mempelajari tata cara wawancara yang sopan. Setelah beberapa kali mewawancarai kakak tingkat ataupun pengurus hima selama tugas LKMMD, tentu mendapatkan beberapa pelajaran terkait dengan wawancara dengan seseorang secara sopan. Adapun beberapa tata cara wawancara yang sopan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kedua, menjelaskan tujuan dari wawancara. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, menghormati responden. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Yang keenam, tidak memotong pembicaraan. Yang ketujuh, menggunakan nada suara yang lembut. Dan yang kedelapan, melakukan verifikasi jika terdapat kekurangan pada wawancara. Kemudian, esensi atau manfaat dari mempelajari tata wawancara yang sopan dari kegiatan wawancara permintaan biodata ini bagi mahasiswa kesehatan masyarakat adalah tentu akan sangat bermanfaat ketika terjun ke masyarakat.
Salah satu contohnya misalnya ketika meminta data ke suatu instansi ataupun meminta data ke responden secara langsung atau ke masyarakat langsung. Tentu, dalam hal tersebut perlu dilakukan wawancara yang sopan dan memperhatikan etika yang baik. Esensi wawancara kakak tingkat yang selanjutnya adalah kita sebagai seorang public health nantinya akan terjun langsung ke masyarakat dan kita akan mengumpulkan data-data masyarakat melalui wawancara. Dengan wawancara yang kita pelajari sekarang, kita dapat mengetahui bagaimana cara wawancara yang sopan sehingga masyarakat dapat menerima kita dengan baik. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai esensi wawancara bersama kakak tingkat, yaitu bisa memanajemen waktu. Jadi, di saat wawancara dengan kakak tingkat, kita pasti menentukan waktu janji temu, maka dari itu kita bisa belajar untuk mengatur, menentukan, serta menyediakan waktu untuk bersilaturahmi. Apalagi kita sebagai mahasiswa harus belajar dan bisa manajemen waktu dengan baik dan benar. Baik, terima kasih. Kami kelompok 10 Belati memohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan yang terdapat di video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSKM 22